Baik, selanjutnya adalah praktek sholat 5 waktu. Jadi yang kita praktekkan di sini adalah sholat maghrib. Yang pertama adalah niat dulu. Apa niatnya? Usolli, baca niatnya dulu. Usolli fardhol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu yang dibaca namanya lafaz. Sedangkan niatnya kapan membacanya? Nanti ketika besertaan dengan takbiratul ihram. Di mana? Di dalam hati. Jadi niatnya, letaknya membacanya di dalam hati. Jadi ketika berdiri baca dulu lafaznya seperti yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika membaca A, itu niat sudah di dalam hati. Sahajaku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Selesai. Jadi seperti itu. Jadi ketika membaca Allah, di situ mulai berniat. Makanya agak dipanjangkan sedikit Allahnya. Allahu Akbar. Jadi ketika mengucap Allah itu sudah mulai berniat sampai diakhiri selesai niatnya. Jadi niat. Jadi yang kedua itu berdiri jika mampu. Ketika berdiri, kemudian yang ketiga melakukan takbiratul ihram. Jadi ketika membaca takbiratul ihram, disitulah berniat di dalam hati. Pakai bahasa Arab boleh tidak berniat? Boleh. Apa? Ketika takbiratul ihram, Allah, niat dalam hati, usolli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati adaan ma'mumanillahi ta'ala, selesai niatnya. Mudah-mudahan bisa dipaham ya cara berniat ketika sholat. Kemudian setelah takbiratul ihram, yang keempat yaitu membaca doa iftitah. Apa doa iftitah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, baca doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kemudian yang kelima, bertakbir dan melakukan ruku dengan tumak-ninah. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah bertakbir dan melakukan iktidal dengan tumak-ninah. Jadi ketika ruku tadi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian bangkit dari ruku mengucap sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Nah, kemudian bertakbir melakukan sujud dengan tumak-ninah. Allahu Akbar. Namanya takbir apa? Intiqal. Kemudian sujud dengan membaca tasbih. Apa tasbihnya? Atau zikirnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian setelah sujud
Selanjutnya yang ke-9 bertakbir dan melakukan duduk antara dua sujud dengan tumak ninah. Jadi duduk di antara dua sujud. Jadi duduknya seperti duduk tahiyat awal. Telapak kaki kiri diduduki dengan membaca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian selanjutnya yang ke-10 bertakbir dan melakukan sujud dan tumak ninah. Kemudian sujud yang kedua sambil membaca zikirnya. Kemudian yang ke-11 bertakbir dan berdiri untuk mengulangi langkah nomor 4 tanpa membaca doa iftitah sampai dengan nomor 9. Berdiri kembali tanpa membaca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah, kemudian surah, kemudian ruku, iktidal dan sujud kembali. Yang ke-12 bertakbir dan melakukan duduk tasyahud awal. Yang duduknya itu adalah duduk iftirosh atau duduk tasyahud awal dengan membaca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Kemudian yang ke-13 bertakbir dan berdiri untuk mengulangi langkah nomor 4 hanya membaca surah Al-Fatihah. Jadi selebihnya sama seperti rakaat yang pertama dan yang kedua. Cuman ketika berdiri hanya membaca surah Al-Fatihah. Tidak disunahkan lagi membaca surah. Jadi cukup membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang ke-14 bertakbir dan melakukan duduk tasyahud akhir. Duduknya pun dengan duduk tawarruk. Jadi bertakbir Allahu Akbar dan melakukan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir bagaimana? Dengan cara sebelah kaki, telapak kaki kiri sebelah kiri ini dilujurkan atau ditimbulkan ke sebelah kanan sambil membaca tahiyat. Yang ke-15 adalah membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Menoleh sebelah kanan, sunnah dinyaringkan. Kemudian ke sebelah kiri, sunnah direndahkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitulah cara mempraktekkan tentang sholat. Mudah-mudahan insya Allah bisa ya melaksanakan sholat sendiri di rumah.